A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. Wa nazala, dan turun raddan karena menolak liqaulil Yahudi maring ucapannya orang Yahudi. Lamma daraba, ketika membuat Allah sapa Allah al-mathala ing perumpamaan bidzubabi kelawan lalat. Fi qaulihi ing dalam firman Allah, wa iyaslubhumudzubabu syai'a. Wa iyaslub, dan jika merebut hum ing mereka sesembahan-sesembahan. Ini potongan dari ayat Ya ayyuhan nasu duriba mathalun fastami'u lah innal ladzina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dzubaban walau ijtama'u lah. Terus baru wa iyaslubhumudz dzubabu syai'an la yastanqidhuhu min dha'fat talib wal matlub. Jadi hum di sini adalah alladzina tad'una min dunillah, itu yang enggak akan bisa membuat lalat. Wa iyaslub, dan jika merebut hum ing mereka alladzina tad'una min dunillah adzubabu apa lalat syai'an ing sesuatu la yastangqidhuhu min, la yastangqidhu tidak akan bisa merebut kembali hu ing syai' minhu dari lalat. Wal angkabuti, dan perumpamaan laba-laba fi qaulihi ing dalam firman Allah kamatsalil ankabut, seperti laba-laba. Ini potongan dari ayat matsalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya'a kamatsalil ankabut ittakhadhat baita wa inna awhanal buyuti labaitul ankabut lau kanu ya'lamun. Jadi orang-orang yang menyembah kepada selain Allah, yang menjadikan selain Allah sebagai sesembahan, itu seperti laba-laba yang membuat rumah. Perlu diketahui bahwa rumah yang paling rapuh adalah rumahnya laba-laba. Bukan dari segi bahan materialnya, bukan. Sebenarnya bahan material rumah laba-laba itu kuat. Kalau saja dengan diameter yang sama, besi itu kalah kuatnya. Jadi yang membuat rapuh itu bukan bahan materialnya, tetapi kehidupan di dalam rumah tangga laba-laba yang kalang kabut. Makanya disebut kalang kabut itu karena kalang kabut. Al-ankabut, ya, terambil dari ayat ini, kamatsalil ankabut, kalang kabut, seperti laba-laba. Ya, ketika dibuat perumpamaan dengan serangga-serangga ini, mereka berkata, ma aradallahu bi dzikri hadhil asya'il khasisah. Ma ing apa? Arada, menghendaki Allah sapa Allah bi dzikri hadhil asya'i, kelawan menyebut ini piro-piro perkara al-khasisati kang hina, kang remeh temeh. Terus turun apa ayat innallaha la yastahyi ay yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha al-ayah. Innallaha, sesungguhnya Allah la yastahyi, iku tidak malu-malu sapa Allah, tidak segan-segan sapa Allah. An yadriba ing yen to membuat sapa Allah, yaj'ala tegese ya membuat sapa Allah mathalan ing perumpamaan. Lafat mathalan maf'ulun iku menjadi maf'ul awalun kang pertama. Ma ing apa saja. Lafat ma nakiratun iku menjadi nakirah mausufatun kang disifati bima kelawan barang ba'daha kang tetep ing dalem setelah ma. Maf'ulun tur menjadi maf'ul, tsanin
kang kedua. Maknanya apa? Ayya mathalin, tegese ya apa saja kana kang ada apa mathal. Itu jika ma dijadikan nakirah mausufah bima ba'daha dan sekaligus menjadi maf'ul kedua yang maf'ul pertamanya adalah mathalan. Maka makna dari ma ini adalah ya apa saja. Atau bisa juga auzaidatun, atau menjadi tambahan saja. Ya enggak saja sih, karena tambahan. Setiap tambahan di dalam Al-Quran itu enggak ada yang ya, sekedar tambahan, enggak ada. Mesti ada faedahnya. Nah terus kalau itu tambahan maknanya apa? Litakidil khissati, untuk menguatkan hinanya masal. Jadi mereka akan menganggap bahwa serangga-serangga yang dijadikan perumpamaan oleh Allah itu hina, itu remeh. Nah, itu malah dikuatkan lagi dengan ma zaidah ini. Jadi setiap tambahan dalam Al-Quran itu enggak ada yang ya sekedar tambahan saja, itu enggak ada. Mesti ada fungsinya. Yang paling banyak ya sebagai taukid, sebagai penguat. Fama mongko utawi lafat ba'daha kang tetap setelah ma. Jadi fama, ma di sini maksudnya lafat. Nah, ba'daha kang tetap yang dalam setelah ma yang zaidah tadi. Al maf'ulu itu menjadi maf'ul atsani kang kedua. Jadi kalau ma-nya ma zaidah, maka maf'ul yang keduanya itu ya lafaz setelahnya, yaitu ba'udah. Ba'udatan kang rupa nyamuk. Ini kalau kita ikut yang pertama, yang ma menjadi nakirah mausufah bima ba'daha. Tapi kalau kita ikut yang kedua, yang ma-nya adalah ma zaidah, maka dia menjadi maf'ul yang kedua, ba'udatan ing nyamuk. Lafat ba'udah mufradul ba'udi iku bentuk tunggalnya lafat ba'ud. Jadi ba'udah meskipun ada tak marbutohnya enggak berarti terus dia nyamuk cewek, enggak. Meskipun yang biasa gigit kita itu katanya nyamuk-nyamuk yang biasa gigit kita itu enggak ada yang cowok, itu semuanya cewek. Katanya gitu, nanti bisa dicek sendiri alat kelaminnya itu cewek apa cowok. Katanya sih cewek ya. Jadi meskipun disebut tak marbutoh itu enggak menunjukkan bahwa dia nyamuk cewek ya. Tapi menunjukkan bahwa dia itu mufrad. Nah, jamaknya ba'ud. Ini namanya isim jins. Sama seperti nama surat ini Baqarah. Baqarah itu enggak terus sapi betina, sapi cewek, enggak. Baqarah itu sapi tunggal, sapi satu, seekor sapi. Jamaknya baqarun. Kalau baqarun itu beberapa sapi. Ini juga gitu. Kalau ba'udah itu seekor nyamuk. Kalau ba'ud itu beberapa nyamuk. Wa huwa utawi ba'ud sigharul baqi iku hewan kecilnya cimex. Ini menurut tafsir ini ya. Menurut tafsir ini, baq itu ini loh, tinggi kutu yang ada di kasur, bantal itu. Tapi rata-rata mufasir mengatakan bahwa ba'udah di sini itu ya nyamuk yang punya sayap itu yang bisa terbang, itu ba'udah. Allah tidak malu membuat perumpamaan apapun termasuk nyamuk, atau membuat perumpamaan nyamuk pun Allah nggak malu. Wong nyatanya kamu juga nggak bisa kan bikin nyamuk. Tuhan-Tuhanmu nggak bisa bikin nyamuk. Kumpulkan para ahli semuanya satu dunia, kumpulkan. Terus bikin nyamuk nggak akan bisa. Oke, dengan bantuan canggihnya teknologi yang semakin hari semakin menjadi-jadi, terus bikin nyamuk. Oke, mungkin bisa, mungkin bisa. Tapi paling hanya fisiknya saja, fisik secara luarnya saja. Enggak jeroannya. Kalau bikin sekalian sama jeroan-jeroannya nggak akan bisa. Apalagi nyawanya, nggak akan bisa. Seekor nyamuk saja itu punya ratusan ribu neuron loh. Itu belum sel-sel lainnya. Oke, mungkin ya, ini mungkin, baru mungkin. Mungkin mereka bisa bikin robot nyamuk yang nyamuknya ngaceng misalnya. Mereka bikin robot nyamuk yang lagi ngaceng. Mereka kan hanya bisa bikin ngacengnya, tapi tidak dengan sensasi ereksinya, tidak dengan rasa sangeknya itu.
Dan ketika nyamuk mengambil sesuatu dari kita, bisa nggak kita mengambilnya lagi? Mungkin kita bisa membunuh nyamuk itu, tapi apakah kita bisa mengambil kembali darah kita yang sudah dihisap oleh nyamuk itu? Oke, mungkin saja bisa diambil kembali dengan jarum suntik ukuran mikro. Tapi, apakah kita bisa mengembalikan darah kita tadi ke tubuh kita kembali? Oke, katakanlah bisa. Tapi apakah bisa utuh? Termasuk mikronutrien yang sudah diserap oleh nyamuk tadi, termasuk yang sudah menjadi energi, termasuk yang sudah menguap. Nggak bisa. Jadi sama nggak berdayanya antara yang menyembah dengan yang disembah. Dha'afat talib wal matlub. Ya, meskipun ayat itu sebenarnya untuk dzubab yang lalat. Kalau yang ini itu nyamuk, tapi sebenarnya nyamuk dan lalat itu masih satu family, sama-sama masih bagian dari kekeluargaan Ordodiptera. Bukan hanya nyamuk, tapi juga fama fauqoha, fama mongko nuli hewan atau apapun fauqoha kang di atasnya ba'udah. Kalau di sini ditafsirkan ay akbar minha, ay akbar tegese yang lebih besar minha daripada nyamuk. Tapi sebenarnya di ayat ini itu disebutnya di atas. Di atas itu nggak selalu yang lebih besar. Makanya ada mufassir lain yang mengatakan fama fauqah itu justru yang lebih kecil. Mengapa? Karena yang dipermasalahkan tadi itu kan kenapa sih Allah kok membuat perumpamaan dengan sesuatu yang remeh gitu, sesuatu yang kecil gitu. Laba-laba, terus lebih kecil lagi itu lalat. Nah ini terus bahkan nyamuk pun Allah tuh nggak malu membuat perumpamaan nyamuk itu. Atau yang lebih kecil lagi ya, diurutan yang lebih kecil ya di atasnya lagi, kekecilannya, tingkat kekecilannya itu di atasnya lagi gitu, di atas berarti lebih kecil, misalnya dzarrah itu atom jauh lebih kecil, atau ya lebih besar nggak apa-apa, bisa juga gitu, karena ya disebutnya di atas jadi bisa lebih kecil ya bisa lebih besar juga, misalnya unta itu kan yang dibuat perumpamaan dalam Al-Quran juga. Atau bukan masalah besar kecil, tetapi masalah yang lebih dianggap remeh gitu. Yang lebih dianggap remeh. Jadi laba-laba, lalat, terus nyamuk, atau yang lebih kamu anggap lebih remeh lagi daripada nyamuk pun, itu Allah nggak malu membuat perumpamaan seperti itu gitu. Oke. Kalau di sini disebutkan lebih besar. Ailah yatruku tegese tidak meninggalkan sopo Allah. Bayanahu ing menerangkan masal. Lima karena sesuatu fihi kang tetep ing dalem minal hikami bayane piro-piro hikmah. Jadi tidak malu itu jangan bayangkan seperti malunya manusia. Malu itu kan takut mendapat penilaian buruk dari orang lain. Berarti tidak malu itu ya kebalikannya. Nah itu nggak mungkin ada pada Allah. Jadi Allah nggak mungkin malu, juga nggak mungkin tidak malu. Sehingga tidak malu di sini itu dijelaskan maksudnya adalah Allah tidak meninggalkan keterangan-keterangan dari perumpamaan-perumpamaan itu. Bahwa di situ ada beberapa hikmah yang bisa kamu ambil dari perumpamaan-perumpamaan itu untuk kamu bisa berpikir, kamu bisa menggali pengetahuan dari situ. Fa ammal ladzina mongko adapun orang-orang amanu kang beriman sapa alladzina. Fa ya'lamuna mongko mengetahui sapa alladzina. Garis bawahi mengetahui berarti hubungannya dengan pengetahuan. Annahu ing sesungguhnya masal ail masala tegese ya masal perumpamaan al haqqu iku perkara kang tetap asab itu tegese kang tetap al waqi'u kang terjadi mauqi'ahu ing dalem tempat terjadinya masal mir rabbihim dari Tuhannya alladzina amanu wa ammal ladzina dan adapun orang-orang kafaru kang kafir sapa alladzina fayaquluna mongko pada berkata sapa alladzina kafaru berkata apa madza aradallahu bihadza masala ing ucapan madza aradallahu bihadza masala ma utawi apa dza iku perkara arada kang menghendaki Allah sapa Allah bihadza kelawan ini
Apa nih masalan perumpamaan nih? Lafat masalan tamyizun iku menjadi tamyiz ai bihadzal mathali tegese kelawan inilah perumpamaan. Wa ma utawi lafat ma istifhamu ingkarin iku istifham yang bermakna mengingkari. Mubtada untuk menjadi mubtada. Wa dza utawi lafat dza bimakna alladzi iku bermakna alladzi bisilatihi kelawan hale kelawan silahnya dza. Khobaruhu iku menjadi khobarnya mubtada. Ayu faidatin fiih. Ayu faidatin tegese utawi endi faidah. Apa faedahnya? Fihi iku tetep ing dalam masal. Qala berfirman ta'ala sapa Allah ta'ala fi jawabihim ing dalam menjawab alladzina kafaru. Yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsira. Yudillu menyesatkan sapa Allah bihi kelawan masal. Ai bihadzal masali tegese kelawan ini perumpamaan katsiran ing orang banyak. Anil haqi menyesatkan anil haqi dari kebenaran. Likufrihim karena kekafirannya alladzina kafaru bihi kelawan masal. Bukan terus Allah membuat mereka sesat, enggak. Karena kekafiran mereka sendiri itulah akhirnya Allah membiarkan mereka dalam kesesatan, gitu loh. Jadi ada dua jalan, sudah diberi pilihan yang dua jalan. Terus harusnya ke sini, orang-orang beriman ke sini, mereka malah ke sini. Gitu. Ya udah dibiarkan sama Allah. Itu maksudnya yudillu bihi katsiran. Wayahdi dan memberi hidayah sapa Allah bihi kelawan masal katsiran ing orang banyak. Ya banyak juga. Karena perumpamaan-perumpamaan tadi itu ya banyak juga yang akhirnya malah tersesat karena nggak paham gitu. Makanya yang beriman tadi disebut faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim. Terus orang-orang kafir malah madza aradallahu bihadza mathala gitu. Tapi bukan pertanyaan yang kritis. Tadi disebut ma-nya adalah istifham ingkari. Jadi bukan kalau bertanyanya itu kira-kira apa ya tujuan Allah membuat perumpamaan seperti itu, apa hikmahnya? Nah itu kan pertanyaan yang kritis. Itu justru bagus, kita bisa mendapatkan ilmu dari situ. Tapi kalau maksudnya Allah itu apa tuh? Perumpamaan kayak ngono, gak jelas-jelas. Pangeran Torah misalnya, itu istifham ingkari, itu yang dilakukan oleh mereka. Jadi nggak terus bertanya tentang sesuatu itu nggak boleh, bukan, nggak apa-apa. Pertanyaan yang mengantarkan pada kebaikan nggak masalah. Justru itu nanti yang akhirnya malah mengantarkan kita pada pengetahuan. Terus jadi faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim. Oh iya ya, ternyata laba-laba itu bukan sesuatu yang seremeh yang kita anggap. Lalat, nyamuk, malah banyak orang kaya itu gara-gara nyamuk itu banyak. Terus ada baygon yang semprotan, ada yang dibakar, ada yang dicolok itu kan. Minal mu'minina tegese bayane orang-orang mukmin yang diberikan hidayah. Litasdiqihim karena membenarkannya mukminin bihi kelawan masal. Wa ma yudillu dan tidak menyesatkan sapa Allah, maksudnya membiarkan sesat. Ya, bihi kelawan masal illal fasikina kecuali orang-orang yang fasik kabeh. Al kharijina tegese orang-orang yang wodo keluar antaati saking ketaatan pada Allah. Nah ini kan, jadi Allah tidak menyesatkan dengan masal itu tadi kecuali orang-orang yang fasik. Berarti kan orangnya ini sudah fasik duluan nih, yang keluar dari ketaatan dulu nih. Jadi misalnya harusnya jalannya ke situ, mereka malah mengambil ke situ. Bukan terus kamu ke sini, bukan gitu. Maksudnya bukan Allah terus nyuruh mereka ini kamu ke sini. Enggak. Tapi mereka ini sudah fasik duluan. Liwama yudillu bihi illal fasikin. Mereka sudah fasik, memang mereka sudah keluar dari ketaatan, keluar dari jalur, ya udah dibiarkan sama Allah.
ya tentu saja mereka akan mendapat konsekuensi dari jalan yang mereka pilih itu. Alladzina kang lafat alladzina na'atun iku menjadi naat yang kuduna kang merusak sapa alladzina ahdallahi ing janjine Allah. Ma tegese barang ahida kang mengambil janji sapa Allahu ing ma ilaihim maring alladzina fil kutubi ing dalem pira-pira kitab sucinya Allah, beberapa kitab sucinya Allah. Minal imani bayani keimanan bi Muhammadin kelawan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mim ba'di mitsaqihi ing dalem setelah menguatkan ahad. Taukid tegese menguatkan ahad alaihi mengatasi alladzina. Wa yaqta'una dan padha memutus sapa alladzina ma ing barang amara kang memerintahkan Allah sapa Allah bi kelawan ma an yusala ing yen to disambung apa ma. Minal imani bayani keimanan bin nabiyyi kelawan Kanjeng Nabi Muhammad. Ini juga bisa menjadi sifat dari orang-orang fasik. Jadi orang-orang fasik itu tandanya apa sih? Antara lain sifatnya antara lain adalah mereka yang memutus perjanjian dengan Allah. Perjanjian apa? Perjanjian yang ada di kitab-kitab sebelumnya, bahwa mereka harus beriman kepada Nabi Muhammad setelah perjanjian itu dikuatkan. Dan mereka telah memutus sesuatu yang Allah perintahkan untuk disambung. Ya, antara lain keimanan tadi, keimanan kepada Nabi Muhammad. Terus apa lagi? Warrahimi dan kekeluargaan, kefamilian. Termasuk mereka memutus kekeluargaan, memutus persaudaraan. Itu juga termasuk sifat dari orang-orang fasik. Wa ghairi dzalika dan lain-lain. Wa an utawi lafat an badalun niku menjadi badal min dhamiri bihi saking dhamire lafat bihi. Berarti an yusola rupane yento disambung apa ma gitu. Wa yusiduna dan podo membuat kerusakan sapa alladzina fil ardi ing dalem bumi. Karena kerusakan itu saking cepat menyebarnya sampai Al-Qur'an itu nyebutnya dengan membuat kerusakan di bumi. Apalagi di zaman sekarang ini gampang sekali sesuatu untuk viral. Ya, termasuk bil ma'asi kelawan kemaksiatan. Sekarang kemaksiatan langsung diupload, semua orang tahu. Satu dunia itu bahkan bisa tahu. Makanya membuat kerusakan di bumi. Watawiki dan menghalang-halangi anil imani dari keimanan. Ulaika utawi mereka siapa? Mereka yang disebut tadi, alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqi dan seterusnya itu al-mausufuna tegese yang telah disifati tadi itu bima kelawan barang dzikira kang telah disebut. Hum ya ulai al-khasiruna iku orang-orang yang rugi. Mengapa kok rugi? Ya kadang di dunia malah bati, di dunia itu untung mendapatkan harta yang lebih banyak dan lain sebagainya. Tapi mereka sebenarnya rugi. Rugi karena apa? Limasirihim, karena tempat kembalinya mereka, tempat berpulangnya ulaik ini. Hilan nari itu ke neraka. Jadi mungkin di dunia dengan melakukan kemaksiatan, dengan menghalang-halangi seseorang dari keimanan, ya mungkin dia bisa mendapatkan harta yang berlimpah, bisa mendapatkan kekayaan di dunia. Tapi apalah itu artinya kalau nanti pas dia pulang secara hakiki, rumahnya di neraka. Sudah gitu al-mu'abbadati kang dikekalkan alaihi mengatasi ulaik. Di dunia sementara ya kerasanya lama karena kita masih menjalani, yang kerasanya lama. Coba diingat-ingat. Dulu itu kayaknya lama banget gitu, sehari aja kayak lama, apalagi setahun. Kapan naik kelasnya, kapan pindahnya dari SD ke SMP, terus ke jenjang berikutnya, terus kuliah, masih nggak lulus. Begitu sudah selesai semua itu, sudah umur misalnya 40 tahun, terus rasanya, iya kok cepet banget ya, kayak baru kemarin saya lari-lari di situ, main bola sama teman-teman. Sekarang sudah umur saya sudah segini. Itu baru kerasa cepatnya ketika sudah selesai.
Nanti juga gitu, ketika tiba-tiba kiamat, kayak, kok cepet banget ya sudah kiamat. Tapi karena kita masih menjalani dan itu belum terjadi, ya rasanya kayak lah, mana katanya kiamat dekat kok enggak sampai-sampai. Ya karena ya belum sampai, begitu sampai kita baru menyadari bahwa semua itu dekat, bahwa kehidupan ini singkat. Wallahu a'lam bishawab.